Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Hari ini hadir semuanya? Baik. Alhamdulillah, terima kasih. Hari ini kita hadir semuanya dan kita hari ini akan melanjutkan pelajaran kita dalam mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin sama KM-nya. Silakan KM pimpin. Sebelum kita belajar udah mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan ke pelajaran kita. Tapi sebelum kita masuk ke materi pelajaran kita fokuskan dulu pikiran kita dengan tepuk fokus. Gimana tepuk fokus? Sudah hafal belum? Sudah. Oke, kalau sudah hafal, mari kita tepuk fokus terlebih dahulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, kalau sudah fokus berarti lihat, dengarkan, simak baik-baik apa yang akan Bapak sampaikan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang yang namanya coding dan kecerdasan artifisial. Nah, kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan lanjut ke materi tentang literasi digital. Di antaranya adalah tentang internet dan pemanfaatannya dan manfaatnya. Nah, Bapak ingin bertanya, apakah kalian sudah menggunakan internet belum? Nah. Sudah pernah menggunakan internet? Nah. Sudah pernah? Nah. Oh, kira-kira apa yang kalian lakukan dengan internet itu? Nonton YouTube, Nonton YouTube, nonton TikTok, nonton TikTok, bermain game, terus apa lagi? Nah, chat-chatan. Ya, itu semua dalam kehidupan sehari-hari kita sekarang tidak lepas dari internet. Makanya kita harus paham apa itu internet, kita harus tahu dulu apa itu internet dan pemanfaatannya. Walaupun kita sehari-hari sudah mulai menggunakan internet. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang internet dan manfaatnya. Nah, di sini tujuan pembelajaran dari yang akan kita pelajari pada saat ini adalah siswa dapat menyebutkan satu tujuan penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya kita bisa mencari informasi melalui internet. Informasi apa? Nanti informasi yang akan dicari akan ada dalam LKPD atau tugas. Nah, contoh misalkan kalian ingin memasak. Misalkan kalian ingin memasak ya, ingin memasak. Kalian itu bingung bagaimana cara memasak yang baik dan benar. Maka kita bisa mencari informasi tata cara memasak melalui internet. Nah, gitu ya. Nah, di sini internet dan manfaatnya. Kenapa untuk membangun dunia tanpa batas? Kenapa dengan internet itu kita itu akan luas, ya, pengetahuan kita, pemahaman kita. Dunia luar kita akan tahu dengan internet. Asal kita cari
dengan kata kunci yang baik dan benar. Dan kita harus mencari tahu, mencari informasi dengan link yang benar. Jangan sampai kita menggunakan internet itu termakan dengan berita-berita yang bohong atau namanya berita hoax atau zaman sekarang disebut berita hoax. Nah, gitu ya. Nah, di sini kita harus bisa memahami tentang internet dulu. Apa itu internet? Nah, internet adalah sistem jaringan komputer global yang memungkinkan pertukaran data. Jadi internet itu adalah jaringan-jaringan komputer yang terhubung, yaitu untuk menukar data. Jadi pertukaran data itu bisa dilakukan dengan internet. Awalnya dikembangkan oleh Cahya Dewi 1000 tahun 1900. Nah, internet modern digunakan oleh lebih dari 5 miliar orang di dunia ini. Jadi sekarang dunia itu terhubung itu dengan internet. Kita bisa mengetahui berita yang ada di luar negeri dengan internet, melalui YouTube, melalui Google, melalui televisi, ya. Karena televisi juga terhubung dengan internet jaringan, kan gitu ya. Sekarang, nah, bagaimana cara kerja internet? Nah, cara kerja internet di sini ada yang namanya ISP. Nah, ISP itu apa? Internet Service Provider atau penghubung pengguna dengan jaringan global. Ya, punya WA nggak? Punya WA. Kita bisa ngechat, bisa ngobrol di WA karena apa? Internet. Karena ada kita internet. Nah, internet itu menghubungkan antara satu dengan yang lainnya sehingga terbentuk jaringan. Ya, nah gitu. Terus kemudian, nah di sini peran internet dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Internet itu bisa jadi teman setia dalam kehidupan sehari-hari. Betul tidak? Betul. Kita bangun tidur, buka HP, buka chat, buka WA, pasti terhubung dengan internet, kecuali yang nggak ada kuota. Ya? Betul kan? Betul. Mau tidur, apa, dan lain sebagainya, selalu berteman dengan HP atau internet. Ya? Makanya kita bisa mencari berbagai informasi. Nah, di sini informasi, ada mesin pencari informasi. Nah, di sini apa saja mesin pencari informasi? Ada Google, ada YouTube, bisa. Ada lagi Yahoo, ada Bing, dan masih banyak aplikasi yang bisa kita lakukan untuk mencari berbagai informasi. Yang kedua, untuk komunikasi atau ada email. Email, kita menggunakan email. Email itu electronic mail, surat elektronik. Ya, surat elektronik artinya kita bisa mengirim surat melalui email. Media sosial, kita Facebook, TikTok, Instagram, apalagi WA, ya, itu digunakan untuk media sosial sebagai alat komunikasi. Yang selanjutnya untuk kegiatan ekonomi dengan menggunakan internet, dengan belanja online. Pernah belanja online di internet? Tidak. Nah, contohnya di keranjang kuning ya. Ya gitu, atau di perbankan digital. Sekarang kan bank-bank itu dengan menggunakan internet atau digital, ya, bisa dengan menggunakan digital. Selanjutnya, kalau internet untuk pendidikan, apa saja yang kita bisa lakukan? Manfaatnya, akses ke sumber belajar global, atau bisa dengan pembelajaran daring melalui platform seperti bisa Boardshell atau Boardshell Academy. Nah, gitu misalkan. Atau misalkan kita bisa melalui Zoom meeting, adanya Zoom meeting. Terus ada forum diskusi global untuk siswa.
Nah, dulu waktu belajar melalui daring, waktu COVID kan, kita belajar melalui internet. Ya. Transformasi pendidikan selama pandemi COVID-19, ya. Itu kita melakukan pembelajaran melalui daring. Nah, kalau untuk dunia kerja, nah, di sini untuk dunia kerja itu banyak internet digunakan untuk bisnis online, ya, bisnis online atau lain sebagainya. Terus ada juga internet sebagai sarana hiburan, ya, kita menonton video streaming melalui YouTube atau musik, ya, atau bisa game online, itu untuk hiburan, ya. Nah, internet untuk komunikasi global bisa dengan video call, ya, untuk video call atau chat, pesan singkat, nah, dan sebagainya. Nah, dalam melakukan penggunaan internet pasti ada tantangan dan resikonya dong, ya. Tantangan yang akan kita hadapi dalam menggunakan internet yaitu keamanan, ancaman, malware, dan hacking, ya. Nah, hack. Jadi kita ancaman hack, dihack, dibajak akun kita. Itu ancaman dalam menggunakan internet. Terus privasi pentingnya menjaga data pribadi. Jadi tantangan kita itu harus benar-benar menjaga data pribadi, jangan sampai data pribadi kita bocor sehingga akun kita digunakan sembarangan oleh orang lain. Makanya sekarang banyak terjadi pembajakan akun. Ya, pernah akunnya dibajak nggak? Ya, sekarang banyak akun-akun WA yang dibajak sehingga orangnya melakukan penipuan-penipuan dengan akun kita. Terus ada disinformasi, sebaran berita palsu. Nah, internet itu ada baiknya, ada buruknya juga. Kalau kita tidak bijak dalam menggunakan internet, maka kita akan termakan oleh berita palsu. Nah, makanya ketika kita menggunakan internet, kita harus memilih-milih berita yang akurat, benar, dan terpercaya. Nah, tantangannya ketergantungan, resiko kecanduan. Nah, dengan menggunakan internet, pasti kita akan kecanduan. Lupa makan, lupa istirahat, lupa belajar, lupa mandi. Ya, ayo apa namanya? Menggunakan internet, jadi lupa segalanya. Ya. Nah, bagaimana solusinya supaya kita tidak terjebak dalam tantangan itu adalah dengan satu, apabila ada ancaman malware atau hacking, kita gunakan antivirus. Nah, terus yang kedua, bagaimana supaya kita tidak termakan berita palsu? Kita harus pandai dalam berliterasi digital. Artinya literasi itu membaca jejak-jejak dalam digital, membaca berita-berita yang ada di digital secara digital. Nah, sehingga kita tidak termakan berita-berita palsu. Yang selanjutnya, solusinya atur waktu penggunaannya. Jadi kita mengatur waktu penggunaan internet supaya kita bisa menggunakan internet dengan baik, ya, dengan bijak, supaya kita tidak melupakan aktivitas kita yang penting, aktivitas ibadah, istirahat, makan, dan sebagainya, supaya tidak terlupakan. Makanya mengatur waktu penggunaan internet. Nah, di sini pesan dari saya adalah manfaatkan internet dengan bijak. Bijak itu apa? Bijaksana, pintar, baik, ya. Terus internet membuka peluang tanpa batas. Pentingnya menggunakan internet untuk hal positif. Jadi gunakanlah internet untuk hal-hal yang positif. Nah, selanjutnya ada tugas. Nah, di sini Bapak ada kasus, ya. Ada kasus yang harus kalian pecahkan dengan menggunakan internet. Di antaranya kan tadi tujuan pembelajaran kita bahwa kalian harus bisa menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam
mencari informasi. Sudah dibagi kelompoknya? LKPD-nya sudah dipegang? Nah, silakan. Sekarang kalian baca dulu apa kasus yang kalian temui di LKPD yang sudah tadi diberikan. Coba silakan kalian berembuk. Nah, untuk mencari solusinya, silakan kalian gunakan perangkat komputer yang ada di belakang ini ya. Boleh satu kelompok, satu komputer, nanti kalian bisa berdiskusi untuk mencari informasi yang ada di LKPD dengan menggunakan perangkat komputer yang ada di sini. Oke? So, silakan kalian berpindah ke perangkat komputer. Silakan dibaca itu perintahnya apa, dan nanti kalian bisa menggunakan platform yang ada di komputer ya, dengan internet kalian bisa memecahkan permasalahan yang ada di sana. So, coba di sini. Kasusnya apa di sana? Kreasi hiasan gantung dari barang bekas. Nah, coba lihat. Nah, di sini ada kata kunci. Kamu mau membuat apa dari barang bekas apa? Nah, di LKPD tadi, di sini ada kata kunci. Misalkan kamu mau membuat apa dari barang-barang bekas. So, silakan cari. So, silakan cara dari apa? Harus spesifik. Nah, tuliskan di sini di LKPD kata kuncinya. Kalian mau cara membuat apa, kan itu ada pilihan ya. Mau dari botol plastik, mau dari koran, mau dari dus bekas, atau mau dari sedotan. Nah, gitu. So, kalian jangan lupa nanti tuliskan sumber. Nah, sumber link yang kalian nanti tuliskan di sini. Sumbernya, linknya apa, nama sumbernya apa, alasan memilih sumbernya kenapa. So, kamu membuat apa itu? Cara membuat celengan dari kardus itu, mau yang nonton dari YouTube apa mau dari blog? Boleh. Ya, sumbernya YouTube dari Tamtam atau linknya ini, sumbernya dari sini. Nah, kalau ini videonya nama sumbernya ini, kalau ini sumber ini artikel dari YouTube. YouTube.com ini Tamtam ada. Sama berarti ini yang ini sama. So, boleh kalau mau mencari di sini juga nggak apa-apa. So, selain kamu mencari di sini, boleh di sini juga mencari. Nah, di sini mau kemana? Nah, di sini ada Google yang bisa kita gunakan untuk mencari informasi.
Nanti kalau sudah selesai LKPD-nya bisa langsung dipresentasikan di depan ya. Gimana? Bisa. Ini sama dengan ini. Nah, itu. Nah, di sini di pertanyaan selanjutnya silahkan diisi. Ini ada alat dan bahannya apa saja. Alat-alat yang dipakai apa saja, bahannya apa saja. Nah, alatnya apa saja yang digunakan, bahannya. Nah, di sini kan di atasnya kita sudah mencari nih. Nah, di sini coba lihat alat dan bahannya apa saja, bisa dituliskan langsung di sini. Sama langkah-langkah pembuatannya. Di atasnya. Di atasnya ada lagi, coba lihat ke atas. Nah, ini. Nah, ini. Kalau ini mah kuat, kuat. Berarti alatnya apa saja? Apa saja? Ini berapa alatnya? Bahannya? Berarti kan kalau alat-alat itu kan di sini kita menggunakan gunting, cutter, ya, itu lem. Kalau bahannya kan botol bekas saja. Berarti alat-alat yang digunakan berarti gunting. Nah, itu ada di sana. Ya, ini apa saja? Langkah-langkah satu apa? Nah, ini berarti langkah
satu yang ini. Mau yang mana tadi? Nah ini langkah-langkahnya. Ini langkah 1 sampai 5. Nah, ini langkah 1, langkah 2 berarti yang ini. Langkah 3, langkah 4, langkah 5. Tinggal tulis dengan yang ini. Ya tinggal tambahkan aja di bawah. Nah, di sini banyak pilihan mau apa saja boleh. Tulis langkah-langkahnya yang pertama apa saja? So, langsung tulis di sana.
Dengan iklan Google, kami bisa menjangkau customer yang melalui WhatsApp. Sekarang kami itu bisa mengirimkan ribuan email per hari. Semakin cyber bisa berkembang dengan bantuan Google, semakin banyak petani di Indonesia yang bisa berkembang. Ini before afternya kelihatan banget ya sudah bedanya. Aku suka banget nyari skincare di Indonesia. Dan dari tahu dulu guys, itu sudah bisa menghindari kan dari kulit. Ini itu selalu ada info terbaru dari sos powder juga. Kalau itu the best sih. Halo teman-teman Ruby, kali ini kita akan membuat 4 pensil dari stick es krim. Sebelumnya, like video ini dan subscribe channel Flexi Ruby ya. Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah stick es krim, lem tembak, dan pita untuk menghias. Apa yang kamu rasakan Pertama-tama, kali ini kita rencana kerja menggunakannya? Nah, di sana refleksinya. Jadi setelah kamu menemukan ini, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu senang atau sedih, gembira, atau ya tulis aja apa perasaan kamu. Saya senang karena bisa memanfaatkan botol bekas menjadi kerajinan. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan ini membuat ini? Nggak apa-apa. Selain membuat jasing gantung ya iya, bisa membuat apa? Membuat apa? Pensil dari botol. Apa namanya? Nah, kendalanya apa? Yang dapat saya membuat ini hiasan ini, misalkan kesulitan mencari bahan atau kekurangan bahan-bahan atau alat-alatnya sedikit. Kendalanya kan kendala itu yang
membuat kamu terhambat dalam membuat itu. Atau kenalannya jauh ke tokonya, gitu, sehingga lama mencari bahan-bahannya. Lama mencarinya. Cara mengatasinya ya menggunakan kelompok-kelompoknya diberdayakan, ya, mencari dari sini, di sini, di sini, ya, anggota kelompok mencari anggota kelompok bekerjasama, sama-sama mencari di yang kalian rasakan. Sudah selesai? Tadi sudah disampaikan kan, jadi bagaimana menggunakan internet itu atau mencari apa namanya, mencari informasi sesuai dengan yang kita inginkan. Peringatannya harus menggunakan internet dengan baik. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan kembali ke tempat duduk. Yang tadi kita akan mempresentasikan hasil pencarian informasi di internet yang sudah kalian lakukan. Kalau sudah selesai, silakan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Nah, kita akan mempresentasikan hasil dari pencarian informasi melalui internet. Silakan sekarang kalian menyajikan hasil informasi yang telah kalian dapatkan melalui internet. Mau perwakilan? Silakan perwakilan dari kelompok 1 atau kelompok 2 terlebih dahulu. Kelompok 2 dulu. So, sweet. Kelompok 1 kelompok 2. So, sweet. So, 2 dulu, sepakat? So, sweet. Mau sweet mau langsung? Sweet. Oke, berarti yang 1. Kelompok 1 dulu. Silakan sini. Mau semuanya ke sini boleh, mau perwakilan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Maaf, kelompok 1 mencari informasi tentang apa di internet yang sudah dilakukan? Cara membuat celengan dari kardus bekas. Oh, cara membuat celengan dari kardus bekas, silakan. Lakukan pencarian. Gunakan versi tersebut diisi pencarian di atas pencarian YouTube yang muncul. Kalian menggunakan sumber satu yaitu YouTube, pilihan terbaik yang dari hasil pilihlah status yang menurutmu paling mudah dipahami dan berikut hasilnya. Tentukan di dalam YouTube, alasan memilih sumber ini adalah mudah ditiru. Alat dan bahannya yaitu pisau, gunting, bahannya kardus, kertas, origami, lakban, dan jadwal. Langkah-langkahnya: gunting kardus bekas ukuran 12x20 membuat 4 bagian dan kardus yang sudah dipotong tadi, dan tutuplah dengan atas bawah dan dilubangi. Buatlah masukkan uang. Bungkuslah kardus tersebut dengan kertas origami, tambahkan hiasan yang kita mau, dan celengan siap digunakan. Terasi kendala menurut apa yang mungkin kamu hadapi saat membuat hiasan ini, bagaimana cara kamu mengatasinya? Kendalanya itu kekurangan bahan. Cara mengatasinya, anggota kelompok bekerja mencari bahan yang tidak ada. Pengalaman belajar, apa yang kamu lakukan setelah menghasilkan menentukan informasi cara membuat rencanakan hanya dengan melakukan internet? Senang karena kami bisa menggunakan internet dengan baik. Keterampilan baru, keterampilan apa yang kamu pelajari dari kegiatan ini selain membuat desain? Jadi bisa meniru yang ada di internet. Saran dan peringatan, kami adalah saran mencari informasi yang kita inginkan. Peringatannya, lakukanlah internet sebaik mungkin. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1 sudah presentasi. Gimana presentasinya, bagus tidak? Bagus. Kita kasih tepuk hebat. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat semula. Sekarang kita ke kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Oke. Mencari informasi apakah tadi di internetnya? Kerajinan dari botol bekas. Oh, kerajinan botol bekas ya. Silakan. Lakukan pencarian, gunakan kata kunci tersebut di mesin pencarian. Lihatlah hasil pencarian yang dibuat. Sebutkan 3 jenis sumber informasi yang kamu temukan. Satunya artikel blog, sumber 1 sehat outdoor sakit blog kerajinan dari botol plastik. Pilih sumber terbaik dari hasil pencarian. Pilihlah satu sumber yang menurutmu paling mudah dipahami dan ditiru. Alasannya apa? Kenapa kamu memilih blog itu? Karena blognya bagus. Bagus, oke. Terima kasih. Rincian alat dan bahan berdasarkan sumber yang kamu pilih. Buatlah daftar lengkap alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat hiasan gantung tersebut. Alat gunting, lem tembak, kain gunting, bahan aqua. Langkah-langkah pembuatan. Kembali langkah-langkah pembuatan secara berlanjutan dengan bahan sama. Usahakan untuk membuatnya setiap waktu
Intisari dari kegiatan ini selain membuat hiasan gantung. Selain membuat hiasan gantung, bisa juga membuat tempat gantung dari botol bekas. Sarana peringatan, berikan satu saran penting untuk orang lain yang sedang menggunakan internet untuk belajar membuat sesuatu. Peringatan mereka yang ada dan saran gunakan internet dengan baik. Peringatan kita harus bijak dengan memanfaatkan internet. Oke, jadi apa yang tadi kalian cari di internet? Cara membuat kerajinan dari botol bekas. Sudah ketemu langkah-langkahnya? Sudah. Oke, kalau begitu berarti kalian sudah bisa mencari informasi di internet. Oke, kita kasih tepuk hebat dulu buat kelompok 2. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, tadi kita sudah belajar mencari informasi dengan menggunakan internet. Ini merupakan cara kita dalam literasi digital. Artinya kita membaca melalui jaringan internet atau melalui platform digital. Ya. Nah, salah satu tadi yang kalian pakai, misalkan tadi kalian dengan Google ya, kalian tadi ada yang pakai Google mencarinya? Ada. Atau pakai YouTube? Ada. Nah, tadi pakai Google, pakai YouTube itu merupakan salah satu di dalamnya, di dalam Google atau di dalam YouTube juga ada yang namanya kecerdasan artifisial. Ya. Kenapa ada kecerdasan artifisialnya? Karena ketika kalian tadi menggunakan kata kunci, mengetikkan kata kunci, langsung muncul langkah-langkahnya. Itu merupakan kecerdasan artifisial yang ada di YouTube atau yang ada di Google. Jadi kalian bisa memanfaatkan kecerdasan artifisial yang ada di internet itu untuk membantu kalian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apa itu manfaat internet? Manfaat internet apa? Salah satu manfaat internet yaitu bisa mencari informasi yang kita inginkan dan bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kita menggunakan internet dengan bijak? Bagaimana kita menggunakan internet dengan bijak? Mencari informasi yang penting, ya, jangan mencari informasi yang tidak penting. Jadi gunakan internet sebaik-baiknya dan gunakan internet sesuai dengan kebutuhan. Oke, baiklah. Kita tadi sudah menyimak, mempelajari, bahkan kita sudah mempraktekkan langsung bagaimana penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya tadi kalian sudah mencari informasi dengan menggunakan platform yang ada di internet. Jadi internet itu merupakan bagian dalam kehidupan kita yang kita tidak bisa hindari sekarang ini. Karena di zaman modern sekarang ini, internet itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita harus memanfaatkan internet itu dengan baik. Dan kita jangan terbawa berita-berita palsu, ya. Terbawa dengan berita-berita palsu yang ada di internet. Jadi ketika kita menggunakan internet, saring berita-berita atau informasi yang kita terima di internet supaya kita bisa menggunakan internet dengan bijak. Oke ya, sudah paham kan materinya? Sudah. Oke, coba kalian sebutkan satu manfaat dari internet. Apa? Sebutkan satu manfaat dari internet. Melihat berita di luar negeri. Bisa melihat berita luar negeri, bisa?
bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi kita mencari informasi bagaimana cara membuat kerajinan dari barang-barang bekas. Yang kedua, bagaimana sikap kita dalam menggunakan internet? Harus bijak dan harus memilih informasi berita yang muncul di internet. Baiklah. Nah, alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang lainnya, kita harus bisa mengambil pelajaran dari pelajaran hari ini ya. Jadi kita mengambil pelajaran tadi ketika kita mencari sesuatu di internet, harus mengambil pelajaran-pelajaran penting yang ada ya, supaya kita tidak termakan berita palsu, akun-akun kita tidak dibajak ya, dan sebagainya. Jadi apakah kalian sudah bisa menggunakan internet? Sudah bisa menggunakan internet ya. Jadi harus hati-hati. Kalau kalian sudah bisa menggunakan internet, kalian harus hati-hati dalam menggunakannya. Ya, paham semuanya? Oke, baiklah ya. Untuk selanjutnya, sebelum kita pulang, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin sama. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. Selesai bersalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga kalian dapat pelajaran penting dari hari ini. Terima kasih. Silakan untuk pulang. Ya.